Ya pemirsa, lalu apa sebenarnya yang menjadikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD unggul di kalangan Gen Z? Untuk membahasnya kita bergabung bersama Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia atau ASI, Ali Rifan. Selamat malam Mas Rifan. Baik, selamat malam Mbak Mirfa ya. Iya betul. Mas Rifan, apa alasan Gen Z memilih pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 sesuai hasil survei ASI? Ya, pertama saya ingin menjelaskan sedikit metodologi Mbak ya, sebelum nanti kita masuk kenapa kemudian pasangan nomor urut 3 itu unggul dibandingkan paslon yang lain. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa survei ini populasinya adalah Gen Z. Jadi pemilih dengan usia 17 sampai 23 tahun. Kemudian dilakukan 16 sampai 21 Desember 2023, persis pasca debat pertama dan menjelang debat yang kedua. Nah, kita menemukan temuan yang menurut saya menarik ya, karena Gen Z ini kita anggap sebagai pemilih yang lebih otonom karena mereka rata-rata responden kita adalah mahasiswa, kelompok yang kritis. Selain itu, Gen Z adalah kelompok pemilih yang sebagian itu pemula, sebagian belum pernah memilih, tapi sebagian baru pertama kali memilih. Jadi kita pengen cek preferensi kelompok kritis ini seperti apa. Nah, temuannya adalah rupanya memang paslon nomor 3 Ganjar Mahfud itu unggul dibanding paslon lain, angkanya 34,9%, disusul Prabowo Gibran di angka 33,1%. Kemudian pasangan Amin di angka 26,1%. Kemudian ada undecided voter itu 5,9%. Nah, kemudian kenapa Ganjar Mahfud tinggi? Kita juga mengukur apa sebenarnya karakter yang disukai oleh Gen Z. Yang pertama adalah karakter merakyat. Yang kedua adalah karakter tegas. Yang ketiga adalah karakter pintar. Nah, kalau kita lakukan cross tabulasi rupanya pemilih yang suka merakyat itu terasosiasi mereka memilih pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kalau misalkan bicara tegas itu preferensinya Gen Z adalah ke Prabowo Gibran. Baik. Kalau bicara misalnya yang pintar itu ke Amin. Nah, karena posisi merakyat paling tinggi itu yang membuat kemudian kenapa posisi Ganjar Mahfud unggul di kalangan Gen Z. Karena Gen Z suka dengan capres pertama merakyat, kedua adalah bisa mengagregasi kepentingan rakyat, kemudian juga soal anti korupsi juga ada. Nah, kita, ya baik Mas Rifan, berarti ini merakyat dan tegas dan juga pintar jadi pilihan Gen Z. Tapi ini kan survei yang dilakukan pasca debat pertama. Lalu bagaimana dengan kemungkinan swing voter pindah paslon setelah debat berikutnya? Apakah Gen Z ini termasuk swing voter begitu? Ya, yang menarik Mbak, jadi kita tanya setelah mereka memilih itu bagaimana posisinya? Sangat yakin tidak akan berubah pilihan atau masih berubah pilihan? Rupanya sekitar 54, sekian% itu Gen Z mengatakan masih bisa merubah pilihan, atau kita sebut sebagai swing voters. Yang strong voters yang tidak akan berubah pilihannya itu angkanya 33,1%. Artinya kalau melihat angka ini, peta elektoral di kalangan Gen Z masih dinamis. Kemudian apa yang membuat preferensi mereka akan bergerak atau beralih, atau mungkin kalau Ganjar Mahfud akan bertambah gitu? Ada 3 Mbak temuan survei kita, variabel atau hal yang bisa merubah preferensi mereka. Yang pertama adalah soal gagasan dan program kerja. Capres, cawapres ya dari 3 paslon ini yang mampu menawarkan program kerja dan gagasan secara apik ya, secara kreatif. Nah, itu cenderung disukai oleh Gen Z. Yang kedua adalah membangun engagement dengan masyarakat. Jadi Gen Z itu suka paslon capres-cawapres yang punya kedekatan dengan masyarakat. Yang ketiga adalah pintar. Nah, pintar ini variabel ketiga. Kemudian baru religius. Ini agak berbeda ketika kita melakukan survei dengan populasi nasional menyeluruh. Itu religius biasanya nomor 3. Baik. Nah, kalau ini nomor 4 setelah pintar. Jadi karena responden kita mayoritas adalah kalangan terpelajar, kalangan kritis, jadi mereka itu menginginkan 3 tadi. Iya.
Baik, yang bisa itu menyampaikan berarti tadi gagasan, kemudian kenapa akhirnya Ganjar Mahfud jadi pilihan Gen Z. Baik, terima kasih Pak Ali Rifan selaku Direktur Arus Survei Indonesia sudah bergabung di iNews Malam. Ya pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 anggota Satpol PP di Jakarta jadi tersangka. Informasi selengkapnya usai jeda.